Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Yasmi Wuliarianti with students number 24212211064 and I'm from class B. So in this video, I will explain how to analyze the data manually using descriptive statistic by the first one, calculating measure of central tendency like mean, median, mode. And the second one, calculating measure of variability like range, quartiles, variance, and standard deviation. And the last one, drawing the polygon. And here the data of motivation strategies for learning from class A until class E. But in this video, I only use the data from class D. So, let's get started. Nah teman-teman, sekarang kita langsung move aja ke Excel-nya. Nah, make sure kalian sudah membuat table seperti ini. Dan di sini saya udah masukkan data-data kelas D yang tadi. Ini adalah data mentah ya. Kalian wajib menyimpan di sini. Dan setelah itu, kita langsung mengisi kolom skor, tapi sebelumnya kita blok dulu data mentah ini. Setelah itu kita copy and kita paste di sini. Sekarang kita ke sort dan pilih ini section yang sort smallest to large. Jadi kita akan mengurutkan dari yang terkecil dulu hingga ke yang terbesar. Nah, jangan salah pilih, pilihnya yang continue with the current selection. Lalu pilih sort. Nah, ini udah otomatis terurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah terurutkan, di sini saya akan memblok data yang ini yang sudah diurutkan, lalu kita copy and then kita paste di sini ya, di kolom score. Nah, selanjutnya kita remove duplicate. Jadi kita akan mengeliminasi jumlah angka yang sama. Kita ke data, lalu pilih yang ini. Kita select yang score aja ya. Score. Nah, teman-teman, ini udah otomatis langsung mengeliminasi angka yang sama. Oke, teman-teman, selanjutnya kita langsung mengisi di kolom frekuensi. Nah, sekarang kita klik tanda sama dengan. Setelah itu, oh ya, sekedar reminder ya teman-teman, jadi di Excel ini tanda sama dengan adalah hal yang sangat terpenting, jadi jangan sampai tertinggal. Nah, setelah itu kita cari count if. Yang ini ya teman-teman, count if. Setelah itu kita blok data mentah yang di A, dan kita klik tanda titik koma, dan kita klik data skor yang ini, lalu tutup kurung, enter. Nah teman-teman, ini udah otomatis tuh. Sekarang kita jumlahin data frekuensinya, kita sama dengan lagi, lalu sum dan kita blok data ini. Kita drag, lalu enter. Nah, 38 ya teman-teman frekuensinya, jumlah keseluruhannya. Selanjutnya teman-teman, kita mengisi kolom F kali X. Seperti biasa, kita klik sama dengan, lalu kita klik yang score yang ini, dan klik tanda bintang, klik yang ada di frekuensi. Setelah itu kita enter. Nah, ini udah otomatis. Dan sekarang kita jumlahin, dan ini aja kita di auto sum ya teman-teman. Dan jangan lupa perhatikan kursornya. Kalau mau auto sum, yaitu kursornya yang ini, seperti ini. Hitam, tapi ada full, hitamnya tuh full.
kita tarik saja teman-teman. Nah, ini udah langsung otomatis terjumlahkan, yaitu jumlahnya 4928. Sekarang kita langsung move ke kolom X kurangi min. Tapi sebelumnya kita cari dulu minnya terlebih dahulu. Kita cari both baik manual maupun Excel-nya. Untuk manual, kita seperti biasa jangan lupa sama dengan, klik sama dengan, lalu kita klik sum yang ada di fx atau jumlah yang ada di kolom fx yang ini, lalu kita bagi garis miring itu jumlah frekuensi dan kita enter teman-teman. Nih jumlahnya 129,68. Dan sekarang kita buktikan menggunakan rumus Excel. Kita pencet sama dengan, lalu kita klik average yang ini, lalu kita blok data mentah yang ada di A dan kita enter teman-teman, sama ya jumlahnya. Oke teman-teman, karena nilai minnya sudah ketemu, langsung saja kita mengisi yang ada di kolom X kurangi min. Untuk caranya seperti biasa, kita klik sama dengan dan kita klik score. Setelah itu kita dikurangi, klik yang ini, nilai di sini. Nah teman-teman, karena ini ada di table yang berbeda, jadi kita harus memberikan tanda dolar di antara huruf K ini. Seperti ini teman-teman, di antara huruf K ya, karena di table berbeda. Nanti takutnya tidak sinkron nilainya. Lalu kita enter saja teman-teman. Nah, ini dia. Dan kita jumlahin seperti biasa, auto sum. Untuk jumlahnya segini teman-teman, dan kita sisain aja seperti ini teman-teman, sisain saja 2 angka di belakang koma. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut mengisi kolom X kurangi min kuadrat. Caranya seperti biasa, kita klik sama dengan dan kita klik yang ini, lalu kita beri tanda pangkat seperti ini, kali pangkat, dan kita klik angka 2, lalu kita enter teman-teman. Nah segini hasilnya, dan kita auto sum lagi untuk ngejumlahin. Ini teman-teman hasilnya. Oke. Selanjutnya kita mengisi yang ada di F X kurangi min kuadrat. Caranya seperti biasa, kita klik sama dengan, lalu kita klik ini kolom frekuensi yang ini, nilainya paling atas, dan kita kasih tanda bintang, lalu kita klik yang ini, data paling atas yang ada di X kurangi min kuadrat, dan kita tinggal enter ya teman-teman. Dan seperti biasa kita sisakan 2 angka di belakang koma. Kita drag dulu, kita sisakan 2 angka di belakang koma ya, ini teman-teman. Dan kita zoom lagi, segini teman-teman hasilnya. Sekarang kita mencari nilai median. Nah sekarang pertama-tama kita cari manual terlebih dahulu. Nah median adalah nilai tengah. Di sini frekuensinya berapa? 38. Berarti 38 dibagi 2 yaitu 19. Kita cari posisi 19. Berarti ini ya teman-teman, yang 130. Tapi kita fokusnya sekarang di kolom yang B teman-teman, karena ini sudah diurutkan di sini. Berarti yang ini ya. Kalau ini kan masih ngacak datanya, yang ini udah diurutin, jadi kita fokusnya di sini. Sekarang kita klik seperti biasa sama dengan, lalu kita kasih tanda buka kurung, kita klik
ini dan kita tambah nilai bawahnya yang ini, nilai atasnya, sorry. Nah, dan kita jangan lupa dikasih tutup karena kita akan membaginya ya, soalnya ini beda, jadi kita harus kasih tanda miring, garis miring, lalu bagi 2, kita enter teman-teman. Nah, ini dia hasilnya 131. Dan sekarang kita buktikan memakai rumus Excel. Sama dengan kita cari median. Nah, ini teman-teman, dan kita klik yang ini, data di yang A, lalu kita enter. Nah, udah teman-teman, sama ya. Nah, sekarang kita mencari mode. Untuk manualnya, kita cari saja di sini, di frekuensi. Data yang terbanyak yaitu ini, yang 4, berarti 132 ya teman-teman. Karena ini terbesar di antara semuanya tuh. Berarti 132 ya. 132. Nah, sekarang kita buktikan memakai rumus Excel sama dengan ketik mode. Lalu seperti biasa, bloknya ini enter. Sama ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari range. Untuk range kita seperti biasa klik sama dengan, dan untuk rumusnya itu nilai teratas dikurangi nilai terendah, atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti kita klik yang ini, nilai tertingginya 163 dikurangi nilai terendah yaitu 64. Bentar teman-teman. Nah, ini dia range-nya 99. Dan untuk Excel-nya sama dengan lalu kita max yang ini, lalu kita ini klik data ini, lalu kita kasih kurung, tutup kurung, lalu dikurangi min. Kita klik lagi data yang ada di data A ini, lalu kita enter. Sorry, jangan lupa tutup kurungnya ya teman-teman, saya ketinggalan ini. Tutup kurung, enter. Nah, sama teman-teman. Sekarang kita mencari nilai di quartile 1. Tapi sebelumnya kita menghitung dulu untuk menentukan posisinya di mana. Memakai rumus ya, teman-teman. Rumusnya kita seperti biasa, kita klik dulu sama dengan, lalu 1/4 dikali, kita kasih tanda bintang, lalu buka kurung, jumlah frekuensi itu 38 ditambah 1 teman-teman. Jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Oke teman-teman, karena kita sudah menemukan ini letak nanti posisinya yaitu 9,75, kita cari teman-teman. Nah, kita fokusnya di sini teman, di zoom yang ini. Berarti 9,75 itu ke atas ya, berarti 10 teman-teman. Nah, ini dia. Posisi 10 ada di sini, berarti 121 teman-teman. Tinggal masukin aja dengan ini 121. Nah, sekarang kita mencari dengan rumus Excel yaitu sama dengan quartile. Oke. Lalu ini kita blok-blok yang ada di data ini. Lalu ikutin itu tanda titik koma. Lalu ini teman-teman, kita cari yang ini, pencet yang ini, first quartile, jangan salah pencet ya. Lalu kita kasih kurung, lalu enter. Nah, sama teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita seperti biasa mencari dengan menggunakan rumus untuk menentukan posisi,
sama dengan untuk rumusnya itu 1/2 dikali ini biasa kasih bintang lalu kurang ini jumlah frekuensi yang ini teman-teman dan ditambah 1 kurang berarti ada di posisi 19,5. Kita hitung lagi teman-teman, 19,5 berarti tengah-tengah ya. 19 berarti ada di sini nih, taruh di sini. Nah, kita cari aja ya, kita klik aja yang ini. Berarti ini 132 sama 130. Jadi nilai atas dikurangi nilai bawah 130. Nah, oke, berarti sama dengan ini teman-teman. Kurang lupa, kita klik yang tadi. Ini ya. Oke teman-teman, karena kita sudah menemukan ini letak nanti posisinya yaitu. Oke teman-teman, karena kita sudah menemukan ini untuk menentukan posisinya yaitu 19,5. Seperti biasa kita cari di frekuensi. Berarti 19,5. Ops, kelebihan. Nah, ada di sini antara ini dan ini. Berarti ada di sini, di tengah-tengah, guys. Berarti ada di antara ini. 130 sama 132. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke sini sama dengan dalam kurung masukkan yang ini 130 ditambah 132 tutup kurung dibagi 2 teman-teman. 131. Dan sekarang kita buktikan menggunakan Excel sama dengan quartile. Seperti biasa kita blok yang ini dan tanda titik koma, lalu sekarang kita pencet yang second median value. Tutup kurung, enter. Sama teman-teman. Nah, di quartile 2 ini baik manual maupun Excel pasti sama teman-teman hasilnya. Nah, selanjutnya teman-tean kita menghitung untuk menentukan posisi quartile 3. Untuk rumusnya yaitu 3/4 dikali, kita pakai buka kurung lagi seperti biasa dan klik jumlah frekuensi ditambah 1 teman-teman. Dan jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, teman-teman, karena kita sudah menemukan nilainya untuk menentukan posisinya yaitu 29,25, sekarang kita seperti biasa mencari di frekuensi. Ya, berarti 29,25 29. Nah, berarti ada di sini teman-teman antara ini sama ini. Berarti 138 sama 139. Lalu seperti biasa kita masukin sama dengan buka kurung. Jadi kita klik yang ini ya teman-teman. Ditambah ini. Tutup kurung dibagi 2. Enter. Nah, ini 138,5. Sekarang kita mencari pakai rumus Excel. Quartile. Lalu klik ini data yang di data. Lalu titik koma and ini third quartile. Tutup kurung.
Enter 138. Yes. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita mencari interquartile. Untuk manualnya, kita klik sama dengan, lalu kita klik nilai ini, quartile 3 dikurangi quartile 1. Enter. Ini teman-teman, hasilnya 17,5. Untuk rumus Excelnya yaitu kita sama dengan, lalu enter quartile, lalu kita klik ini, arah ini yang di A, lalu titik koma, and then ini third quartile, tutup kurung teman-teman, lalu setelah itu dikurangi, ketik quartile lagi, ini teman-teman, lalu titik koma, ini first quartile, lalu tutup kurung, enter. Ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita mencari variance. Kita mencari secara manual dulu. Itu sama dengan kita klik ini, jumlah yang ada di sini, jumlah sum yang ada di kolom fx min kuadrat, lalu kita bagi dalam kurung yang ini teman-teman, jumlah frekuensi dikurangi 1 teman-teman. Lalu jangan lupa tutup, enter. Ini hasilnya 365,09. Nah, untuk Excelnya kita sama dengan, lalu variance teman-teman, var aja. Lalu kita ini klik nih yang ada di data, enter teman-teman, sama. Nah, biar kita mencari standard deviations, itu untuk manualnya sama dengan kita klik yang variance, lalu kita pangkatin, yaitu yang ini, tanda ini, nah, dalam kurung 1 dibagi 2 teman-teman. Jangan lupa tutupnya, lalu kita enter. Ini hasilnya 19,11, dan kita sekarang cari menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan stdef ya teman-teman. Yang ini stdef, lalu seperti biasa blok yang nilai A yang ada di kolom ini, enter. Sama teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semua hasilnya. Ya teman-teman, kita membuat poligonnya hanya cukup dengan memblok kolom score dan frekuensi sampai ke bawah. Nah, sampai sini saja teman-teman di bloknya. Setelah itu kita klik insert dan klik recommended chart. Kita pilih yang paling atas teman-teman, dan tinggal klik OK. Nah, tada, langsung dibuatkan teman-teman poligonnya. That's simple guys. Oke teman-teman, alhamdulillah it's done. This is the final result. Ini adalah hasil akhir dari semuanya. Selesai sudah teman-teman. Oke teman-teman, thank you for watching, and I'm sorry for all the mistakes. Masih banyak sekali penjelasan atau bahasa yang kurang dimengerti oleh teman-teman. I'm sorry for that, and I hope this can be helpful for you guys. So that's all for me, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.